Halo semuanya, balik lagi di GDM Info dan kali ini ada tamu spesial lagi yang Fitri hadirkan di sini. Ada Kak Maya Stolastika Boleng. Nah, dia ini adalah sarjana sastra yang berhasil menghidupkan bisnis pertanian organik di daerah Pacet, Mojokerto. Namanya ini udah besar banget dan udah sering banget media besar mengulas dia ya. Seperti apa obrolan menarik kita tentang sepak terjangnya dia menghidupkan pertanian organik dan juga mengajak perempuan-perempuan muda di daerah tersebut untuk bahu-membahu menghidupkan pertanian organik di sana. Jangan lupa like dan kemudian subscribe channel ini agar dulur sekalian tidak ketinggalan obrolan kita yang penting banget dengan Kak Maya ini. Kayaknya aku baca berita juga Mbak Maya juga memberdayakan perempuan-perempuan di desa tersebut, nggak sih Mbak? Betul, betul. Jadi saat ada ini berapa Mbak total sekarang? Total petani kita sudah 27-an. 27 itu perempuan 27 semuanya? Lebih banyak perempuan, 90%-nya perempuan. Kalau dari awal dulu, Kak Maya itu memulai dengan lahan berapa luasan Mbak? Kita pertama itu dapat setengah hektar, jadi 5.000 meter persegi. Itu kebun dan itu pertama. langsung ditanami Mbak Maya semuanya ya, langsung dijadikan lahan aktif. Itu kan katanya itu lahan tidur ya sebelumnya ya? Iya, jadi itu adalah lahan-lahan. Kebanyakan memang kita lahan tidur ya yang kita kerjain. Jadi kita memang mengusahakan bagaimana sumber airnya masuk ke kebun itu. Kenapa Mbak memilih lahan tidur? Kan berarti nambah pekerjaan lagi nggak sih di tahun-tahun pertama? Di tahun-tahun pertama kalau aku mikir orang mah biasanya yang gampang-gampang aja gitu. Tapi Mbak Maya itu dan teman-teman founder mendekati apa ya, hal-hal yang challengeable menurut aku, ya nggak sih? Iya, benar-benar. Kenapa Mbak? Apa motivasinya gitu? Karena kita mikirnya gini, semua tanah di dunia ini tuh bisa ditanemin gitu. Bahwa nggak ada tanah di dunia ini yang nggak bisa ditanemin. Bahkan karang pun tumbuh tanaman gitu. Iya sih Mbak. Sehingga mungkin ada satu rasa penasaran juga bahwa kenapa kok ini lahan tidak dikerjakan atau tidak dibuat produktif gitu. Biasanya alasannya beragam. Sehingga itu kita kemudian mencoba untuk menggunakan lahan tidur. Dan untuk ke organik sendiri, lahan tidur lebih mudah untuk ketika pada proses konversi itu dia jauh lebih singkat. Karena kebanyakan lahan tidur lahan yang memang input kimianya sudah waktu yang lama gitu. Sudah tidak di input kimia lah istilahnya gitu. Iya, oke. Kemudian Mbak, aku mau nanya lagi, itu satu pertanyaan yang dari kemarin juga aku simpan pertanyaan ini ya, dan mungkin teman-teman GDM Agri juga penasaran juga sama jawabannya Mbak Maya gitu. Terkait hipsnya sekarang di masa pandemi kan banyak banget tuh anak-anak muda yang tertarik ke pertanian ya. Tapi kayak masih belum yang dipraktekin secara benar gitu. Cuman tertarik aja, wacana-wacananya tertarik kayak gitu. Nah, dari perspektifnya Mbak Maya nih seperti apa kehadiran kayak calon-calon petani muda kayak Mbak Maya yang punya background juga nggak di luar pertanian juga kan? Iya. Kalau dari saya sih gini, kenapa kita juga lebih memberdayakan ke 90% ya petani saya itu perempuan, karena memang goals yang ingin kita dapetin adalah regenerasi petani itu sendiri, sehingga muncul minat dan animo anak-anak muda untuk terjun ke dunia pertanian itu merupakan hal yang menggembirakan. Kita sendiri yang udah memulai, kemudian ada yang mengikuti itu, wah ini berarti apa yang kita lakukan ini benar, dan apa yang kita ingin kita capai ini dipandang bahwa ini adalah sebuah kebaikan yang ingin kita capai bareng-bareng. Pesan saya adalah sekali lagi bahwa dunia pertanian kemudian menjadi dunia bisnis ini sebenarnya kita kemudian harus bijaksana menempatkan diri. Gimana tuh Mbak? Jadi ketika kita menjadi petani, maka jadilah petani sejati. Oke. Tapi ketika kita kemudian menjadi seorang pengusaha, maka jadilah pengusaha sejati. Karena dalam bisa kita proses campur. pengalaman, nggak bisa. Karena berbeda jiwa. Berbeda jiwa dalam artian begini. Petani punya jiwa yang dekat sekali dengan tanah. Iya. Apalagi ini kita pertanian organik ya.
Hmm. Jadi bagaimana kita menumbuhkan, kemudian bagaimana kemudian istilahnya tidak tidak memaksa tanah gitu ya, tidak memaksa tanah, tapi bagaimana kita lebih memberikan kebaikan tadi. Nah, ketika berbicara di sisi pengusaha ini, kita akan bicara tentang kapasitas, kita akan bicara tentang profitable dan lain sebagainya. Nah, ketika kita kemudian berjalan di dalam pengusaha pertanian istilahnya gitu, nah ini kita harus tahu betul kapan kita menjadi petani dan kapan kita menjadi seorang pengusaha. Karena kalau kemudian tercampur, ya itu juga repot, karena memang pada pengalamannya memang kita juga butuh proses ya, sampai akhirnya menemukan bahwa oh ya ini timingnya saya seorang pengusaha, saya bukan petani. Oh ini timingnya saya adalah seorang petani, saya bukan pengusaha, kayak gitu. Biar balance dalam artian bahwa apa yang kita tanam ini bisa terserap pasar, karena kan kita melakukannya hulu hilir ya. Jadi kita benar-benar market sendiri kayak gitu. Aku mau nanya lagi ya, kan semua orang itu kan menurut aku bisa menanam ya, menurut aku. Tapi nggak semua orang itu piawai untuk memasarkan. Nah, bagian memasarkan ini kan menurut aku juga salah satu step yang mungkin agak berat juga ya untuk semua agropreneur muda di sana gitu. Dan Mbak Maya ini adalah salah satu inspirator kita lah gitu. Gimana cara memasarkan hasil panen kita ke, kalau aku boleh sebutin nama supermarketnya apa aja, Mbak? Kalau di yang Surabaya sudah bisa tersuplai. Kita di hoki Mbak Maya yang masuk itunya ya, sayurnya ya. Iya, waktu itu kemudian kita pernah di Hero, kemudian Famedi gitu. Jadi memang dulu kita memang memasuk ke restoran, kemudian hotel, kemudian supermarket. Tapi sekitar akhir tahun 2015 kalau nggak salah, ya 2016 lah, itu kita kemudian lebih fokus ke rumah tangga. Jadi memang ke end user. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Tapi awalnya bisa ngebentuk rantai pasar kayak gitu seperti apa sih, Mbak? Mungkin bisa di-sharingkan ilmunya ke teman-teman yang ada di sini gitu. Ketika tahun 2016 itu kita memutuskan untuk kita ke end user. Pada saat itu 2016 masih belum banyak ya, karena pada saat itu memang lebih banyak marketnya adalah supermarket, karena pada saat itu berkembangnya luar biasa. Tapi kita berpikir kebalikannya, karena kita melihat bahwa ini ada problem antara hulu dan hilir. Nah, persoalan antara konsumen dan petani ini harus kita jembatani. Jadi bagaimana petani ini kemudian mengenal konsumennya, kemudian konsumen sendiri mengenal petaninya. Waktu itu masih kayaknya istilah from farm to table juga masih belum umum seperti sekarang. Jadi kita udah berpikir bahwa oh ya, ini bisa dilakukan, dan karena ini sebuah persoalan. Nah ini tapi gila sih persoalan. Tapi persoalan yang Mbak Maya ciptakan ini solusinya juga agak rumit juga sih zaman itu ya, karena kita masih belum, aplikasi kayak gitu kan masih belum terlalu ada kan Mbak, waktu itu bener-bener kayak nganterin sendiri. Gimana sih kalau orang pesen gitu nganterin sendiri ke rumah gitu nggak sih, kayak persoalan sih bener sih, nemu solusi sih tapi kayak berat banget gitu nggak sih Mbak? Iya. By prosesnya memang berat memang, karena itu tadi menjadi kalau kita bisa bilang kita menciptakan tren atau kita membuat market, itu memang ya karena kita menciptakan sesuatu yang belum ada, kemudian itu menjadi ada. Nah pada posisi ketika sudah menjadi ada, ini akan ada follower. Nah ketika akan ada follower, kita pada posisi bagaimana? Jadi memang mengembangkan terus sampai akhirnya kemudian Gojek ada gitu, itu udah terbantu sekali. Benar. Sekarang banyak sekali kurir yang ini ya, aplikasi kurir yang ini. Nah itu kemudian menjadi sangat mudah. Kehadiran kayak misal Tani Hub ya, atau aplikasi-aplikasi pertanian. GDM Agri kan juga aplikasi pertanian yang nyambungin hasil panen ke konsumen juga kan, kayak gitu. Nah, menurut Mbak Maya itu semakin memudahkan hasil panennya Mbak Maya dan petani sekitar situ untuk nyampe ke konsumen, atau malah lebih merumitkan, atau seperti apa Mbak? Karena sekarang marak banget nih startup pertanian juga nih gitu.
sebenarnya pada prosesnya memang jauh lebih banyak ya, detailnya jauh lebih banyak dibandingkan kalau kita, Nah, jadi kita kalau suplai misalnya, contoh kita pernah suplai ke Alfamidi, berarti kita cuman bawa ke daerah Brebes kalau nggak salah. Nah, ini tepatnya kantor pusatnya lah istilahnya di situ. Kita tinggal setor ke sana, kita kumpulin mereka yang print ke toko-tokonya. Tapi kalau ke rumah tangga, maka misalnya satu hari kita 20-25 alamat. Nah, iya benar. istilahnya ngopeni ya, 20-25 Benar. alamat ini dengan berhubungan dengan end user langsung. Punya Iya. permintaan sendiri-sendiri. Nah, kita tetap harus mengenal konsumen dalam artian konsumen ini, jadi metanin itu sampai dalam gitu. Ini konsumen ini kira-kira usianya berapa, kemudian aktivitasnya dia Serius apa. kayak gitu? Iya, jadi itu untuk kita arrange pengirimannya. Jadi jangan sampai tadi mengecewakan ya. Karena kan kalau sebelum misalnya sebelum corona itu kan mereka jemput anaknya sekolah, kemudian mereka mungkin ada aktivitas keluar dan lain sebagainya. Nah, itu memang akan ada beberapa permintaan khusus yang diberikan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus mendukung konsum dari konsumen kita sendiri. Ketika kita produk fresh organik gitu, karena konsumen kita berarti ada segmen-segmen di mana yang memiliki concern terhadap green life gitu ya, yang peduli dengan lingkungan hidup. Nah, di situ mereka akan request tentang cara pengemasan, harus yang green kayak gitu. Kemudian bagaimana? Benar. Tapi tetap harus bisa kita mempertahankan kesegaran dari sayuran ini sendiri. Kayak gitu. Iya, benar. Memang Kualitas lah ya. Banyak. Ya. Untuk perempuan-perempuan desa sekitar yang Mbak Maya berdayakan dan teman-teman berdayakan di Tualas Organik, itu apa ya, mengedukasinya mereka itu seperti apa Mbak Maya? Kan dulu mungkin nggak begitu aware gitu mungkin ya, dengan ya lahan sih banyak, luas gitu, dan tapi nggak begitu aware dengan pertanian organik. Tapi sampai bisa mengumpulkan 25 orang, 27 tadi ya? 27 tambah lagi. 27 itu bisa bahu-membahu menghidupkan pertanian organik di desa itu, dan hasil panennya bisa kesebar ke banyak orang. Itu stepnya seperti apa? Apa pernah terjadi sudah capek-capek nyusun jadwal training atau apa, gak ada yang hadir? Kadang aku juga kayak gitu, sedih gak sih? Kayak gitu. Seperti apa cerita-cerita menarik di situ, Mbak? Ya. Jadi itu kita punya keinginan itu tahun 2016. Ya, tahun 2016. Tapi baru bisa terwujud itu di tahun 2017, itu pun anak muda sedang jarak jauh. Jadi memang tidak bisa kita pantau secara langsung gitu. Jadi angan-angan kita ada di desa ini udah cukup lama gitu. Dan melihat sendiri praktek-praktek dari pertanian yang ada di sini. Dan kita selalu menyempatkan diri untuk keliling gitu. Ya main-main aja keliling di desa, ke sawah-sawah gitu, dan ngobrol sama petani-petani yang ada. Karena rata-rata petani-petani yang kita temuin memang saat usianya mereka udah senior ya. Sehingga mereka mengira kita ini mahasiswa yang sedang praktek atau gimana gitu. Iya, benar. Tapi justru di situ informasi yang kami dapatkan justru lebih banyak. Jadi kita sendiri juga ngerasa kayak, kenapa persoalan ini selalu ada antara persoalan harga di petani, kemudian petani kenapa tidak, jadi dia seperti tidak punya pilihan menanam tanaman yang dia tanam gitu loh. Jadi tanaman yang dia tanam itu bisa dikatakan bahwa rotasinya itu bisa dilakukan puluhan tahun. Dalam artian misalnya padi, kemudian habis itu dia nanam kubis, habis itu dia nanam bawang merah. Nah itu diputar selama puluhan tahun. Benar. Kenapa tidak bisa keluar dari situ? Nah itu kita juga ada rasa, aduh, gimana bicara, dan memang tidak semudah yang kita bayangkan bahwa kita datang kemudian kita ngajak. Kayak tadi memang, kalau datang kita ngajak belum tentu diinin. Digubris lah intinya. Iya. Apalagi ini masih bocah apa sih gitu ya. Kita yang lebih berpengalaman gitu, biasanya gitu ya. Betul. Bener banget. Dan apalagi jika kan cewek ya, jadi iya, betul. Ketika perempuan masih muda kemudian bukan berasal dari situ, bicara tentang pertanian, ini orang siapa? Apa ya? Roaming bener. Jadi memang pada proses itu memang cukup panjang. Tetapi kita harus tetap pastikan bahwa kalau kita ingin mengajak ya, kita ingin
membangun plasma istilahnya gitu atau bermitra, maka pastikan bahwa ketika mitra kita juga belum tertarik gitu dengan kita, ya kita tetap pastikan kita ada di situ. Oh, oke. Ini mungkin pertanyaan secara general. Bagaimana cara awal memulai organik? Mungkin dari lahan tidur yang tadi Kak Maya sempat ceritakan. Apakah tanahnya diolah dulu apa gimana? Mungkin Kak Maya bisa share ya. Yang pertama kali dilakukan dulu itu seperti apa, Kak? Yang pertama adalah kita melihat dulu situasi kondisi di sekitaran lahan. Jadi lahan tidur ini dia berdekatan dengan apa? Oke. Kemudian kita harus tahu bahwa lahan tidur ini sebelumnya digunakan untuk apa? Itu pada mungkin nanam kayu atau mungkin sawah padi gitu. Nah, itu harus diketahui dulu. Nah, setelah itu kita akan tahu seberapa besar input kimia yang sudah masuk atau sudah diberikan. Kemudian masa tidurnya dia berapa lama. Nah, ketika sudah tahu itu baru kita melihat tanahnya. Dari situ kita akan tahu ya serapan air terhadap tanah ini gimana. Baru kita olah. Nah, tidak semua lahan tidur atau tidak semua lahan itu kemudian butuh pupuk tuh langsung banyak gitu ya. Jadi langsung dikasih pupuk walaupun pupuk kompos ya. Walaupun pupuk kompos sekalipun itu tetap harus ada takarannya. Karena ketika kita ngasih pupuk kebanyakan, maka jumlah nitrogennya terlalu banyak juga nggak bagus di tanah itu. Benar. Karena memang banyak unsur yang dibutuhkan tanaman. Jadi memang mengenal dulu lingkungan dari tanah yang ingin kita garap. Gitu. Mengenal lingkungan. Iya benar sih. Step pertama adalah mengenal lingkungan, bukan memberi pupuk langsung ya guys ya. Jadi percuma nanti ya kalau misal kita nggak tahu juga ini bekasnya apa segala macam, asal aja naruhnya juga percuma juga. Mengenal lingkungan. Oke, jadi catatan penting ya. Yogi Andrian 03, Mbak Maya, yang dipasarkan tuh apakah hasil panen sendiri atau campuran sama petani sekitar? Jadi yang kita pasarkan adalah satu lahan kita sendiri, jadi Quartz Organic sendiri, kemudian memang lahan mitra. Lahan mitra di sini ada memang kelompok-kelompok yang kita bentuk sendiri. Jadi petani-petani ini kita gabungkan dalam beberapa kelompok, kemudian kita latih mereka, jadi istilahnya kita bimbing lah dari awal sampai akhir gitu. Jadi memang kalau bisa dibilang ya ini sendiri, produksi sendiri internal. Mbak Maya, kemarin itu kan kami sempat setiap minggu kan kita menghadirkan anak-anak muda juga ya. Kemarin sempat tuh Mas Sofyan juga dari Merbabu sana. Kemudian mungkin Kak Maya dari circle-nya mungkin berkenalan juga ya kayak gitu. Paling nyambung nggak sih anak-anak muda kayak gitu? Nah, terus Kak Teguh juga nih dari Gumilang juga soalnya. gitu. Sama Merbabu. Mas Sofyan. Sama Kak Teguh juga waktu itu Kak yang di Sukabumi Gumilang Farm kan. Nah, itu tuh pasti deh aku tuh selalu tanya jangka waktunya dari mulai start sampai bisa menghasilkan uang yang kayak settle gitu tuh berapa tahun sih gitu. Mungkin itu tuh jadi sebuah motivasi juga buat anak-anak muda yang merasa kayak punya pikiran kalau kader pertanian itu gambling gitu, nggak tahu deh sampai tahun berapa bisa kayak gini, yang penting nanam terus. Tapi mungkin kalau ada ilmunya dan ada perhitungan jelas dari senior seperti Mbak Maya kayak gini, kita tuh bisa kayak motivasinya semakin cepat semakin bagus gitu loh. Itu berapa tahun Kak butuhnya biar bisa kembali modal dan settle gitu dengan dunia pertanian? Kalau di kita bagi jadi dua. Jadi bagi dari dua. Yang pertama adalah modal ini kan kita berikan ya. Kemudian ini tahap keberhasilan pertama adalah ketika kita tidak perlu menyuntik lagi modal. Jadi kebunnya sudah running sendiri, dia bisa memberi memenuhi operasionalnya sendiri. Nah, kalau sampai di tahap yang yang dia bisa running sesuai operasionalnya dia sendiri tanpa kita suntik lagi modalnya, itu di pengalaman kami 2-3 tahun, biasanya di tahun ketiga. Tahun ketiga. Nah tapi itu harus berhati-hati karena di tahun kedua kebanyakan justru banyak ininya. Kalau bisa dibilang tuh temptation-nya ya. Jadi godaannya itu banyak. Apa aja Mbak soalnya? Biasanya nanti kelihatannya bahwa kita berada di situasi yang sudah sangat nyaman. Nah, ketika justru kalau pengusaha ya, ketika kita sudah kita benar-benar merasa bahwa sudah berada di situasi yang sangat nyaman, itu justru berhati-hati. Bahaya. Benar-benar bahaya gitu.
Justru harus memang tidak dalam kondisi nyaman gitu, karena harus terus bergerak. Oh iya Itu biasanya benar. tahun ketiga. Kemudian Melayu sudah kemudian profit yang sesuatu yang bisa diharapkan. Kita udah bisa menghidupi diri kita. Itu paling tidak di tahun keempat, tahun kelima. Oke. Tapi biasanya itu kemudian berulang lagi dia. Oh gitu Kak. Yang Kak Maya rasakan berulang gitu ya siklusnya ya. Oke. Berarti hitungannya 5 tahun lah dari pengalamannya Kak Maya, 5 tahun lah bisa pada akhirnya bisa menghidupi dari dunia pertanian organik ini ya kan? Kayak gitu. Oke, masing-masing ya guys ya. Jadi emang nggak melulu sama nih antar petani muda satu dengan petani muda lainnya gitu. Ada yang 5, 3, kemarin 7 bahkan sampean, dan memang ini adalah sebuah proses yang harus dinikmati nggak sih kalau jadi petani itu emang bener-bener yang gak oleh kupu-kupu nggak sih? Karena maksudnya maksudnya kan kita emang berdekatan dengan alam ya, dan alam yang kasih kita hasilnya gitu nggak sih? Iya, oke. Kalau misal teman-teman kepengen main kayak gitu ya, main ke kebunnya Twelve Organik kayak gitu, itu letaknya di Mojokerto itu ya? Dan dibuka nggak sih untuk umum? Dibuka kok. Kita buka, cuma nanti karena memang kebun kita kan tersebar di 11 titik. Jadi sebaiknya sebelum datang mungkin mending hubungi aja dulu. Karena tadi kita tidak memberlakukan jam kerja gitu, enggak. Karena kan ibu-ibu. Jadi hanya pokoknya 1 hari dia 2 jam gitulah di kebun. Ada kepikiran nggak Kak Maya untuk mengembangkan Twelve Organik ini ngejualin juga selain hasil panen yang segar kayak gitu, hasil panen segar, juga hasil olahan kayak gitu? Karena aku lihat kan juga teman-teman di sana kan ada bikin rempah-rempah juga nggak sih, kayak gitu-gitu kan bisa dibikin olahan-olahan yang mungkin bisa jadi opsi lain gitu ya untuk kita beli-beli di sana gitu. Ya, kita sih kepikiran juga sih memang untuk sekarang arahnya ke olahan. Cuman masih trial and error. Jadi udah beberapa produk yang kita buat kayak tepung, kemudian fermentasi ya, kayak asin dan lain sebagainya. Nah, tapi masih trial and error kita ini. Iya, oke. Kak Maya, menurut Kak Maya, pertanian organiknya Indonesia ini dengan digawangi anak muda sekarang yang mungkin di masa pandemi ini banyak banget bermunculan, itu kansnya ya untuk bisa bersaing gitu di level global kayak gitu kayak mana? Dari pengalaman saya ya, pengalaman beberapa kali mengikuti forum-forum gitu, forum-forum petani organik ya, anak muda gitu. Indonesia memiliki karakter yang cukup kuat sebenarnya di sektor pertanian organik terutama, karena kita kental dengan budaya. Benar. Kemudian Indonesia tuh jadi kita seperti tidak terburu-buru dalam sebuah teknologi, tetapi kemajuannya cukup pesat. Dalam artian mungkin kita penduduk juga kita besarnya, Indonesia penduduknya juga cukup besar, sehingga untuk marketnya sendiri dalam negeri itu sudah bisa dibilang mumpuni. Yes. Walaupun memang kelemahan kita adalah di regulasi-regulasi. Iya, betul. Itu yang masih menjadi tantangan tersendiri. Dan menurut aku juga anak-anak muda yang di masa pandemi ini bermunculan untuk bikin wacana pertanian segala macam kayak gitu, menurut aku juga harus banyak belajar ini sih dari senior-senior seperti Mbak Maya dan juga orang-orang yang sudah kita hadirkan di sini, bagaimana caranya untuk memulai dari awal dan memilih jalan sebagai dunia pertanian ini menjadi salah satu karir yang mereka pilih gitu. Karena menurut aku juga kalau dari cerita pengalaman Kak Maya kayak gini sama yang lain-lain itu benar-benar menjanjikan loh. Maksudnya source-nya ini nggak habis-habis gitu loh. Ya memang harus dikit-dikit ya, emang nggak langsung banyak hasilnya kita dapatkan gitu, tapi akan selalu ada gitu loh. Dan yang sudah pasti nggak akan pernah berhenti, karena ya semua orang butuh makan sampai kapanpun kayak gitu ya nggak sih Mbak Maya? Betul banget. Ini seperti kita menciptakan mata air kita sendiri. Iya benar banget sih. Bikin keran gitu ya, kerannya dia mengalir terus, nggak akan berhenti ketika kita kemudian berusaha di dunia pertanian. Ya, kayak tadi orang nggak akan berhenti makan. Kemudian pada posisi-posisi misalnya kemarin kita kena COVID gitu misalnya, itu kan hampir seluruh dunia.
Nah, ketika seluruh benar. dunia seperti itu, maka kiblatnya orang, istilahnya orang-orang udah nyarinya apa? Makanan sehat. Makanan sehat, dan nggak ada yang bisa dilakuin lagi kecuali apa yang nganggur-nganggur di rumah, ya berkebun. Makanya kemarin juga sempat ada campaign kita tuh berkebun di rumah, karena ya mulai dari situ kali ya, jadi pertanian agak booming juga kan ya, kayak gitu, karena ada campaign berkebun dari rumah, kayak gitu-gitu. Oke Mbak Maya, ada pesan nggak Mbak Maya? Karena ini kalau di live Instagram kita cuma punya waktu selama 1 jam aja, dibatasi oleh Instagram. Ada pesan nggak Mbak untuk semuanya anak muda yang mau mengawali atau mungkin sudah di jalur ini tapi kayak mungkin ada di posisinya Kak Maya dulu yang sempat down ya kan? Nah, apa yang mau Kak Maya sampaikan di sini? Selalu ingat bahwa ketika kita berusaha di dunia pertanian itu kita menghidupkan. Jadi kita berhubungan dengan kehidupan. Nah, ketika pada posisi-posisi proses-proses yang sulit, jangan putus asa, tapi ingat kembali kehidupan sudah kita tumbuhkan. Karena kehidupan sudah kita tumbuhkan. Jadi tanaman ataupun mungkin ternak itu mereka hidup, makhluk hidup. Mereka punya punya rasa juga. Dalam artian karena mereka hidup, mereka juga mampu berkomunikasi dengan caranya. Jadi ketika kita memang lagi anggaplah sumpek atau gimana gitu ya, kita memang lebih sering ngabisin di kebun. Untuk apa ya, tadi ngelihat kehidupan yang sudah kita tumbuhkan. Oke, seperti itu ya guys, dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sini. Sorry banget, mungkin setengah jam pertama tadi harus kita menyampaikan permintaan maaf karena tadi ada sempat yang konfirmasi kalau narasumber gambarnya blur ya. Tapi alhamdulillah setelah itu dan sampai sekarang juga udah mulai normal kembali gitu. Nanti ini aku save ya Kak Maya ya obrolan kita ini ya, agar bisa dilihat kembali sama teman-teman yang butuh motivasi gitu, sampai kapanpun bisa dilihat kayak gitu ya. Dan Mbak Maya, kami semuanya di GDM Agri mantengin terus berita-beritanya Kak Maya dan juga Tale of Organic dan juga Instagramnya Kak Maya, dan kami semuanya merasa terinspirasi sekali dan dapat positive vibes-nya juga dari Kak Maya dan apa yang dilakukan Kak Maya di Mojokerto dengan ibu-ibu petani muda lainnya. Bukan muda juga ya, senior juga ya, pengen senior ya. Iya, semoga semangatnya Kak Maya nular ke kita dan kita bisa berjuang bareng-bareng ya Kak Maya di tempatnya Kak Maya dan kami di sini juga dengan jalur kita masing-masing untuk menghidupin pertanian, terutama pertanian organik ya Kak Maya ya. Oke, terima kasih Kak Maya sudah ikut ngobrol-ngobrol ringan sama kita di GDM Agri selama 1 jam terakhir. Insya Allah kalau misal kondisinya agak lebih baik, udah nggak pandemi lagi, kita bisa main-main ke sana atau mungkin Kak Maya kita undang di acara offline kita mungkin ya. Kalau sekarang tatap mukanya secara virtual terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Maya. Sampai jumpa kembali di kesempatan selanjutnya ya. Ya, terima kasih banyak juga untuk kesempatan luar biasa ini. Sukses selalu, sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore Kak Maya dan semuanya. Seperti itu dulu obrolan menarik kita dengan Kak Maya Stolestika Boleng. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan dari hasil menyadur pengalaman dia dari nol banget memulai pertanian organik ya, bahkan sampai butuh waktu 12 tahun, sempat vakum 1 tahun sih untuk menghidupkan kembali pertanian organik sampai hari ini settle dan bisa menyuplai sayuran organik di banyak-banyak supermarket di daerah kota besar ya, termasuk Surabaya ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini karena Fitri masih punya video-video menarik lainnya. Selain guest-guest spesial juga akan hadir di sesi-sesi selanjutnya, ada juga video-video menarik lainnya, dan pastikan dulur tetap stay tune di sini, subscribe jangan lupa. Bersama GDM Organik, siapapun bisa panen.